Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A akan mempresentasikan mengenai psikologi sosial Karen Horney. Baik, akan saya mulai langsung share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Adinda Farika Fauzia, saya sendiri dengan NIM 2207325. Lalu ada Anbar Azhari dengan NIM 2207020. Lalu ada Asma Sabita dengan NIM 2207033. Dan yang terakhir ada Albi Zaini dengan NIM 2207012. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama mengenai biografi dari Karen Horney. Silahkan kepada Anbar Azhari, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Dinda. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anbar Azhari Rahmah dengan NIM 200-2070-20. Di sini saya akan memaparkan materi tentang biografi Karen Horney. Jadi, di sini dapat kita lihat dari PPT, jadi Karen Horney lahir di Hamburg, Jerman pada tanggal 16 September 1885 dan meninggal di New York City pada tanggal 4 Desember 1952. Ia mendapat pendidikan kedokteran di Universitas Berlin dan bekerja di Institut Psikoanalisis Berlin dari tahun 1918 sampai dengan tahun 1932. Ia dianalisis oleh Carl Abraham dan Hans. Selanjutnya, ia pergi ke Amerika Serikat atas undangan dari Franz Alexander dan menjadi Associate Director pada Institut Psikoanalisis Chicago selama 2 tahun. Pada tahun 1932, ia pindah ke New York, di mana ia melakukan praktik psikoanalisis dan mengajar pada Institut Psikoanalisis New York. Karena sejumlah tokoh lain yang karena tidak puas dengan psikoanalisis ortodoks, ia bersama sejumlah tokoh lain yang memiliki keyakinan sama, mendirikan Association for the Advancement of Psychoanalysis and American Institute of Psychoanalysis. Ia menjadi dekan dari institut ini sampai meninggal. Selanjutnya, Dinda. Ya, baik. Selanjutnya ada materi mengenai kecemasan dasar yang akan dipresentasikan juga oleh Anbar Azhari. Kepada Anbar dipersilahkan. Baik, terima kasih Adinda. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang kecemasan dasar. Nah, sebelum saya mulai, dapat dilihat terlebih dahulu pada PowerPoint kami perihal kecemasan dasar itu ada 4 poin. Yang pertama itu ada konsep utama, lalu yang kedua ada kondisi ideal untuk berkembang, dan yang ketiga ada faktor merugikan pendorong perkembangan kecemasan dasar, lalu ada yang terakhir keterkaitan antara basic hostility dan basic anxiety. Nah, jadi kecemasan dasar merupakan konsep utama dan istilah yang digunakan oleh ahli teori psikoanalitik Karen Horney. Menurut Karen Horney, setiap orang lahir dengan potensi untuk berkembang secara sehat, sama halnya dengan tanaman yang membutuhkan tanah subur dan sinar matahari untuk bertumbuh. Nah, manusia juga membutuhkan kondisi ideal untuk bertumbuh menjadi pribadi yang sehat mental. Kondisi yang ideal inilah yang harus diperhatikan, bahwa adanya perhatian yang hangat dan kasih sayang dari lingkungan, terus yang tidak berlebihan dan secukupnya. Kondisi di mana ada kasih sayang dan disiplin yang seimbang membuat anak merasa aman dan puas sehingga dapat tumbuh menjadi dirinya sendiri. Namun sayangnya tidak semua anak bisa memiliki kondisi ideal seperti ini. Beberapa orang tua sibuk dengan kebutuhan
Neurotiknya menjadi orang tua yang terlalu mendominasi, terlalu melindungi, memanjakan, atau sebaliknya seperti terlalu tidak memperdulikan anak. Saat orang tua gagal memenuhi kebutuhan rasa aman dan rasa puas, hal inilah yang menjadi pendorong berkembangnya kecemasan dan permusuhan dasar setiap orang. Lalu selanjutnya, dari perasaan tidak aman tersebut semakin berkembang dan menimbulkan perasaan permusuhan dasar sebagai reaksi anak mempertahankan diri terhadap orang tua. Akan tetapi, anak-anak tersebut jarang menunjukkan secara terang-terangan rasa permusuhan sebagai kemarahan, melainkan cenderung menekannya hingga tidak menyadari adanya perasaan permusuhan tersebut. Perasaan permusuhan yang cenderung ditekankan akan dikeluarkan dari kesadaran anak, ini akan membuat perasaan tidak aman dalam diri dan akan memunculkan kecemasan yang semakin kuat. Dari sinilah permusuhan dasar dalam diri seseorang akan memunculkan kecemasan dasar. Kecemasan dasar akan menciptakan perasaan permusuhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa permusuhan dan kecemasan dasar memiliki keterkaitan atau timbal balik antara keduanya. Segitu untuk kecemasan dasar. Lalu selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Adinda. Baik, selanjutnya ada materi mengenai 10 kebutuhan neurotik. Yang pertama, 5 kebutuhan neurotik ini akan dipaparkan oleh Albi. Kepada Albi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Dinda. Dulu, Horney itu pernah meneliti tentang gangguan hubungan antar manusia. Hasil akhir dari penelitiannya itu adalah 10 kebutuhan neurotik. Yang pertama kita langsung saja, yaitu kebutuhan kasih sayang. Ini mungkin terdengar positif ya, dari apa yang kita baca. Tapi kalau misalnya kita melihat dari makna yang dikemukakan oleh Horney, pada dasarnya kebutuhan kasih sayang itu seperti seseorang yang merasa kesepian. Seseorang yang pada dasarnya membutuhkan perhatian dari orang lain. Pada akhirnya, si orang ini itu memiliki masalah, yaitu berusaha menyesuaikan diri dengan orang lain. Dengan harapan, dengan kita sesuai dengan keinginan orang lain, pada akhirnya orang yang kita harapkan untuk memberikan kasih sayang memenuhi kriteria. Oke, kita langsung ke contoh nyatanya. Contoh nyatanya, bila seorang anak sewaktu dulunya, terima kasih. Bila seorang anak sewaktu dulunya memiliki masalah dengan hubungan antara anak dan orang tua, pada akhirnya di sewaktu dewasa, dia akan mulai berpikir menggunakan topeng dengan cara menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain. Yang kedua itu kebutuhan partner. Dalam artian dari kebutuhan partner ini, sang pelaku memiliki kepercayaan diri yang terbilang rendah. Kenapa terbilang seperti ini? Karena dia merasa minder dengan kemampuannya sendiri. Kita langsung masuk ke contoh nyatanya. Adalah di saat kita jatuh. Ini yang kita alami semua ya, di saat kita jatuh atau sedang patah hati. Itu termasuk masalah. Dan pada akhirnya kita membutuhkan orang lain untuk mengisi kekosongan hidup. Terdengar dalam judulnya mungkin terdengar negatif, tapi pada maknanya ini adalah termasuk kebutuhan yang positif. Yang ketiga, kebutuhan membatasi kehidupan. Maksud dari membatasi kehidupan, si pelaku tidak berkeinginan untuk menjadi pemeran utama. Dia memilih untuk menjadi orang kedua dalam setiap masalah. Masalahnya di sini, seandainya kita memiliki kebutuhan ini, kita akan menjadi orang yang acuh tak acuh. Tidak berani menunjukkan diri sebagai seorang yang memang patut dipandang. Yang keempat, kebutuhan akan kekuasaan.
makna dari kebutuhan akan kekuasaan pada dasarnya itu adalah si pelaku memiliki keinginan untuk menguasai sesuatu. Si pelaku memiliki rasa yang tidak suka pada hal-hal yang terbilang lemah. Kita ambil contoh nyatanya adalah bila seseorang memiliki keinginan untuk menguasai atau memiliki kekuatan untuk menguasai orang lain. Ini kebutuhan yang keempat. Dan kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan dalam mengeksploitasi orang lain. Kenapa terbilang kebutuhan? Karena pada dasarnya ini masuk dalam penelitian Horney, sehingga memunculkan teori ini yang kelima itu kebutuhan mengeksploitasi orang lain. Seperti katanya, mengeksploitasi. Berarti sang pelaku berkeinginan untuk mengendalikan. Sang pelaku tidak berani atau tidak memiliki hasrat untuk menunjukkan kekuatan aslinya secara terang-terang. Sehingga dia menunjuk orang lain untuk melakukan apa yang dia inginkan. Bisa tolong di next. Untuk materi ke-6, saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, kepada Asma dipersilahkan. Terima kasih Adinda. Perkenalkan saya Asma Sabita. Saya akan melanjutkan 10 kebutuhan neurotik Horney. Yang keenam, arahan neurotik akan prestis. Merupakan harga diri seseorang yang ditentukan oleh banyak penghargaan yang diterima dari masyarakat. Contohnya seperti seorang aktor atau aktris yang berusaha mendapatkan penghargaan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa mereka pantas menerima penghargaan itu karena mereka mampu. Maaf, mungkin Asmanya kendala jaringan ya. Asma, apa masih bisa mendengar? Baik, Asma sudah tergabung kembali. Ya. Bisa dilanjut sekarang, Asma? Yang ketujuh. Ya, boleh. Silakan. Yang ketujuh, ada kebutuhan neurotik akan kekaguman pribadi. Orang-orang neurotik ini mempunyai kebutuhan untuk dikagumi atas diri mereka daripada atas apa yang mereka miliki. Harga diri mereka yang tinggi harus terus-menerus dibantu dengan kekaguman dan penerimaan dari orang lain. Contohnya seperti Pak Habibie pernah menjabat menjadi presiden, dan pada saat menjabat, banyak masyarakat yang menghargainya. Ketika masa periodenya telah habis, Pak Habibie tetap berperilaku seperti saat menjabat agar masyarakat tetap menghargainya. Yang kedelapan, ada ambisi neurotik akan prestasi pribadi. Orang-orang ini dirinya ingin menjadi yang terbaik dan memaksa diri untuk semakin berprestasi sebagai akibat dari perasaan dasar bahwa mereka tidak aman. Contohnya, seperti seseorang yang mengikuti sebuah olimpiade memiliki dorongan untuk menjadi seorang pemenang dan menyatakan superioritasnya. Boleh di next. Yang kesembilan, ada kebutuhan neurotik untuk berdiri mandiri dan independensi. Orang yang berkebutuhan ini memiliki kekecewaan dalam berusaha, yang menemukan hubungan-hubungan yang hangat dan memuaskan dengan orang lain
Maka orang-orang semacam itu memisahkan diri dari mereka dan tidak mau terikat kepada siapapun atau terikat sama apapun itu. Contohnya seperti orang yang berpacaran. Seperti Apni berpacaran, pacarnya Apni sangat posesif dan terlalu mengekang. Dan dia akhirnya memutuskan pacarnya dan dia merasa bebas dan merasa bisa hidup tanpa pacarnya. Dan akhirnya dia menjadi orang yang menyendiri. Ke-10, ada kebutuhan neurotik akan kesempurnaan dan ketaktercelaan. Karena takut membuat kesalahan-kesalahan dan dikritik banyak orang, maka yang memiliki kebutuhan ini berusaha membuat dirinya tak terkalahkan dan tanpa dicela. Mereka terus-menerus mencari kekurangan demi kekurangan dalam diri mereka. Contohnya, seperti seseorang yang ingin di dalam hidupnya serba sempurna dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan agar menyembunyikan kelemahannya dari orang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Asma. Lalu materi selanjutnya adalah kecenderungan neurotik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Adinda Farika. Baik, nah, Karen Horney dalam Face and Face itu mengidentifikasi ada 3 sikap dasar yang digunakan seorang neurotik sebagai strategi untuk bertahan dalam mengatasi konflik dasar tersebut. Nah, 3 sikap dasar tersebut itu disebut sebagai kecenderungan neurotik. Nah, ada 3, yaitu yang pertama ada moving towards people atau kecenderungan untuk mendekati orang lain. Lalu ada moving against people atau kecenderungan untuk melawan orang lain, dan yang ketiga ada moving away from people atau kecenderungan untuk menjauhi orang lain. Nah, apa sih moving towards people? Nah, moving towards people itu sebagai usaha untuk melindungi diri dari perasaan ketidakberdayaan kita. Nah, mereka atau neurotik ini tuh berusaha untuk mendapat kasih sayang dan pengakuan dari orang lain. Nah, mereka itu menggunakan strategi yang melibatkan kompleksitas gitu, seperti melibatkan perasaan, melibatkan pikiran mereka, bahkan melibatkan perilaku orang lain. Nah, yang termasuk ke dalam kecenderungan neurotik ini tuh ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada kebutuhan neurotik akan kasih sayang dan penerimaan. Nah, kebutuhan neurotik ini tuh sebenarnya orang-orang yang lemah dan membutuhkan kasih sayang dari orang lain. Nah, mereka itu lebih mementingkan orang lain gitu ketimbang dirinya sendiri gitu. Jadi mereka itu bisa melakukan apa aja demi mendapatkan kasih sayang dan pengakuan dari orang lain, seperti itu. Nah, mereka itu biasanya akan bertingkah laku sesuai dengan permintaan orang lain, seperti itu. Lalu, yang kedua ada kebutuhan neurotik akan rekan yang berpengalaman yang mempengaruhi dan berpengaruh dalam hidupnya gitu. Nah, orang-orang ini tuh mereka itu jauh lebih baik ketika bersama dengan orang lain ketimbang mereka itu sendirian gitu. Nah, mereka itu berupaya dengan orang-orang yang kuat gitu sekeliling mereka. Jadi itu mereka tuh kecenderungan untuk disebut dengan berlindung kepada orang lain gitu. Jadi mereka itu tidak bisa mandiri kayak gitu. Nah, terus mereka itu biasanya menganggap cinta itu bisa menyelesaikan segala masalah. Nah, terus orang-orang seperti ini juga sangat takut untuk ditinggalkan atau bahkan dibiarkan oleh orang lain, seperti itu. Lalu yang kedua ada moving against people atau kecenderungan untuk melawan orang. Nah, sebenarnya ini tuh sebagai strategi pertahanan diri strategi untuk mempertahankan diri dari orang lain gitu. Jadi mereka itu cenderung untuk melawan
untuk orang lain gitu, untuk mempertahankan dirinya. Nah, mereka itu menganggap diri sebagai musuh gitu, dan memilih untuk melawan sebagai cara agar terlihat tampil kuat gitu, terlihat sebagai orang yang kuat. Nah, mereka itu biasanya melawan itu untuk bisa terlihat kuat seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti apa sih orang-orang yang moving against people itu? Nah, yang pertama itu kebutuhan neurotik akan kekuasaan. Nah, jadi mereka itu orang-orang yang neurotik kebutuhan akan kekuasaan itu mereka cenderung untuk melawan orang lain demi mendapatkan kekuasaan tersebut, seperti misalkan dalam pemilihan ketua dalam suatu kelompok atau himpunan, mereka itu cenderung untuk melakukan perlawanan terhadap orang agar mendapatkan kekuasaan tersebut. Nah, lalu yang kedua ada kebutuhan neurotik untuk mengeksploitasi orang. Jadi mereka itu sebenarnya mengeksploitasi orang lain itu karena mereka tuh takut untuk dieksploitasi duluan. Jadi mereka itu mengeksploitasi orang duluan karena mereka tuh sebenarnya takut untuk dieksploitasi seperti itu. Lalu ada kebutuhan neurotik akan pengakuan sosial. Jadi mereka itu orang-orang yang membutuhkan pengakuan sosial, mereka itu cenderung untuk melawan orang-orang seperti itu. Lalu yang keempat ada kebutuhan neurotik akan kekaguman pribadi. Jadi orang yang orang yang mengagumi pribadinya lebih dari orang lain itu cenderung untuk melakukan beberapa tingkah laku gitu yang bisa sampai melawan seseorang gitu demi menganggap pribadinya itu lebih daripada orang lain. Lalu yang kelima ada kebutuhan neurotik akan ambisi dan pencapaian pribadi. Nah, orang-orang yang ambisius ini cenderung selalu saling sikut menyikut antar orang lain demi mencapai ambisinya tersebut gitu. Seperti itu. Lalu berikutnya ada moving away from people. Jadi orang yang neurotik ini tuh menjauhi orang lain sebagai bentuk pertahanan diri terhadap perasaan terpisah yang pernah dialaminya. Nah, orang-orang neurotik ini yang menggunakan strategi ini tuh menganggap kedekatan dengan orang lain itu sebagai pengalaman yang menyakitkan. Maka dari itu mengapa mereka ingin menjauh dari orang lain. Nah, akibatnya mereka itu menjauhi orang lain dan menganggap keberadaan orang lain itu tidak terlalu penting. Maka dari itu, kenapa mereka ingin selalu tidak berhubungan dengan kebanyakan orang. Nah, yang termasuk ke dalam kecenderungan neurotik ini itu adalah yang pertama itu kebutuhan neurotik untuk kemandirian dan kebebasan. Jadi orang-orang dengan neurotik ini mereka tuh berusaha untuk memisahkan diri, tidak mau terkait dengan orang lain, bahkan menjadi pribadi yang sangat menyendiri begitu. Nah, selain itu, alasan mereka itu tuh bisa juga karena perbedaan ideologi, karena mereka itu merasa mempunyai perbedaan ideologi atau keyakinan dengan banyak orang, makanya mereka itu tidak mau mendekatkan diri kepada orang lain. Lalu ada kebutuhan neurotik akan kesempurnaan dan gengsi. Nah, orang neurotik ini tuh terus-menerus berjuang untuk mendapatkan kesempurnaannya gitu. Mereka tuh mengejar kesempurnaan yang menurut mereka itu hidup itu harus sempurna, harus sesuai dengan ekspektasi mereka. Maka dari itu mengapa mereka itu sangat fokus kepada dirinya sendiri sehingga menjauhkan diri dari orang lain. Lalu yang terakhir ada kebutuhan neurotik untuk membatasi kehidupan dalam ranah yang sempit. Nah, mungkin seperti itu saja yang dapat kami sampaikan. Sisanya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun kesalahan materi, bahkan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.